Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnisa Nila Wardani, kelas IP 4B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang masyarakat politik keamanan ASEAN. Pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Masyarakat politik keamanan ASEAN bersifat terbuka, berdasarkan pada pendekatan keamanan yang komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pertahanan atau aliansi militer ataupun kebijakan luar negeri bersama. Nah, suatu pemrakarsa masyarakat politik keamanan ASEAN Indonesia melopori penyusunan cetak biru masyarakat politik keamanan ASEAN yang terdiri dari 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, masyarakat yang mengacu pada peraturan dengan kesamaan nilai dan norma. Yang kedua, itu ada kawasan yang kohesif, damai dan berdaya tahan tinggi dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan keamanan yang komprehensif. Ada yang ketiga, kawasan yang dinamis dan berpandangan luar. Koordinasi kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan dilakukan melalui Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Pertemuan Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Dan pertama kali diadakannya di Pattaya, yaitu di Thailand pada tanggal 10 April tahun 2009. Pada pertemuan APSC, Konsil Indonesia diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Menteri Luar Negeri sebagai wakilnya. Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN itu didukung para pejabat tinggi di bidang politik dan keamanan. Adapun Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN yang bertugas untuk yang pertama, menjamin pelaksanaan keputusan KKT di bidang politik keamanan. Yang kedua, mengkoordinasi kerjasama berbagai sektor yang berada di lingkup kerjasama politik keamanan dan isu-isu lintas Dewan Masyarakat Ekonomi dan Dewan Masyarakat Sosial Budaya. Serta yang ketiga, menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada KTT ASEAN mengenai hal terkait dengan perkembangan politik keamanan. Nah, adapun perwujudan masyarakat politik keamanan ASEAN didasari pada sebagai instrumen politik ASEAN yang telah ada seperti Piagam ASEAN, Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, Traktat Persahabatan dan Kerjasama Negara-Negara ASEAN atau biasa disebut Treaty of Admission and Cooperation in Southeast Asia, dan Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara termasuk Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya. Adapun instrumen dalam pilar masyarakat politik keamanan ASEAN, yang pertama itu ada Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral. Nah, SOCFAN ini merupakan kerangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tetapi mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas, termasuk dengan negara-negara besar atau major powers. Dalam bentuk tindakan menahan diri secara sukarela, SOCFAN untuk tidak mengesampingkan peranan negara besar di kawasan, namun memungkinkan keterlibatan negara-negara secara konstruktif dalam penanganan masalah keamanan kawasan. Yang kedua, ada Treaty of Admission and Cooperation in Southeast ASEAN atau biasa kita disebut TAC. TAC atau Traktat Persahabatan dan Kerjasama merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.
TAC ini mengatur mekanisme penyelesaian konflik di antara negara-negara pihak secara damai. Yang ketiga, ada zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara. Nah, zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara ini merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Traktat itu ditandatangani pada KTT ASEAN di Bangkok pada tanggal 15 Desember tahun 1995. Nah, penandatanganan ini traktat tersebut lagi merupakan kontribusi terhadap upaya menuju perlucutan senjata nuklir secara menyeluruh dan mendorong perdamaian serta keamanan internasional. Nah, selain itu traktat tersebut juga bertujuan untuk melindungi kawasan Asia Tenggara dari pencemaran lingkungan dan bahaya yang disebabkan oleh sampah radioaktif dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Itulah tadi video singkat saya yang membahas tentang masyarakat politik keamanan ASEAN. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.